Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan judul makalah Telaah Konstruksi Teori Penelitian Agama Kontemporer. Nama saya Ega Prasetya Rera dan teman-teman saya Lia Agustina dan Nur Hidayah Fitriani. Pengertian konstruksi teori penelitian agama. Yang pertama, konstruksi. Konstruksi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Konstruksi adalah cara membuat atau menyusun bangunan-bangunan atau jembatan dan dapat pula diartikan sebagai susunan hubungan kata di dalam kalimat atau kelompok kata. Yang kedua, teori. Pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian dan berarti pula asas-asas dan hukum-hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan. Atau teori juga dapat diartikan pendapat, cara-cara, dan aturan-aturan untuk melakukan sesuatu. Dalam ilmu penelitian, teori-teori ini pada hakikatnya merupakan pernyataan mengenai sebab akibat mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala yang diteliti dari satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat. Dan yang ketiga, pengertian penelitian. Penelitian berasal dari kata teliti yang artinya cermat, seksama, dan pemeriksaan yang dilakukan secara seksama dan teliti dapat pula berarti penyidikan. Tujuan pokok dari kegiatan penelitian ini adalah mencari kebenaran-kebenaran objektif yang disimpulkan melalui data-data yang terkumpul. Jadi, penelitian mengandung arti upaya menemukan jawaban atas sejumlah masalah berdasarkan data-data yang terkumpul. Menurut salah satu ahli yaitu J.G. Fraser menyatakan, agama adalah suatu ketundukan atau penyerahan diri kepada kekuatan yang lebih tinggi daripada manusia yang dipercaya mengatur dan mengendalikan jalannya alam dan kehidupan. Sedangkan penelitian agama atau agama yang diteliti di sini adalah agama yang dalam bentuk pengamalan dari ajaran agama yang nampak dalam perilaku penganutnya, misalnya tingkat keimanan dan ketakwaan penganutnya. Dan penelitian agama bukanlah meneliti hakikat agama dalam arti wahyu, melainkan meneliti manusia yang menghayati, meyakini, dan memperoleh pengaruh dari agama tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari telaah konstruksi penelitian agama adalah suatu upaya untuk memeriksa, mengkaji, mempelajari, memprediksi atau menduga dan memahami secara seksama susunan atau bangunan dasar atau hukum-hukum dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk melakukan penelitian terhadap bentuk pelaksanaan atau pengamalan ajaran agama sesuai dengan tuntutan zaman. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan membahas mengenai macam-macam penelitian agama itu apa saja. Nah, untuk penelitian agama sendiri sebenarnya itu memiliki bentuk yang bermacam-macam, yang tergantung dari sudut pandang mana yang akan digunakan. Nah, untuk melihatnya itu sendiri, di makalah kami ada 4 macam penelitian agama, yaitu yang pertama mengenai dilihat dari segi hasil yang ingin dicapai. Nah, penelitian di sini itu dibagi menjadi 2, yaitu penelitian menjelajah atau exploratory atau deskriptif. Nah, penelitian yang satu ini atau yang bersifat menjelajah itu di mana pengetahuan itu mengenai persoalan yang akan diteliti masih sangat kurang atau belum ada sama sekali. Jadi teori-teorinya itu belum ada atau belum ditemukan sama sekali. Demikian pula dengan penelitian yang bersifat deskriptif. Nah, penelitian selanjutnya itu yang termasuk dalam jenis penelitian ini itu ada penelitian yang bersifat menerangkan atau explanatory, di mana penelitian ini sudah pasti ada teori-teori yang menjadi dasar hipotesis yang akan diuji jelas yang harusnya itu memerlukan teori. Nah, yang kedua itu dilihat dari segi bahan-bahan atau objek yang akan diteliti, yaitu ada 2 jenis penelitian di dalam segi
segi ini, yaitu pertama penelitian kepustakaan, di mana penelitiannya itu menggunakan bahan-bahan tertulis, contohnya itu seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar, dan juga bisa dokumen. Nah, untuk penelitian kedua dalam jenis ini, penelitian lapangan, yaitu penelitiannya itu menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang disebut dengan informan atau responden. Nah, melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, bisa menggunakan wawancara juga atau dengan observasi. Nah, yang ketiga yaitu dilihat dari segi cara menganalisisnya, dibagi menjadi dua, yaitu pertama yang bersifat kualitatif, yaitu di mana objek penelitian ini bersifat sosiologis, contohnya seperti sikap keagamaan, bisa kecerdasan, pengaruh kebudayaan atau pengaruh suatu kebudayaan, dan lainnya. Yang kedua yaitu penelitian tentang kuantitatif. Nah, untuk penelitian kedua tadi, kuantitatif itu termasuk ke dalam segi cara menganalisis. Nah, penelitian kuantitatif itu dilakukan terhadap objek penelitian yang bersifat fisik, material, dan dapat dihitung jumlahnya, seperti ingin mengetahui jumlah para lulusan atau jumlah orang yang melanggar peraturan atau contohnya seperti peraturan lalu lintas. Nah, jenis yang keempat yaitu dilihat dari segi metode dasar dan rancangan penelitian yang akan digunakan. Nah, cara melihat penelitian dari segi metode dan rancangannya itu sendiri sebenarnya yang paling sering digunakan atau paling umum digunakan sebagai acuan dalam meneliti, karena disebutkan nilai dari yang ada dalam jenis ini itu termasuk dalam cara melihat penelitian dari segi metode dan rancangannya itu jauh lebih spesifik. Nah, terdapat 8 jenis sebenarnya dalam jenis yang termasuk dalam segi metode dasar ini. Yang pertama yaitu penelitian yang bersifat historis. Secara singkatnya, tujuan penelitian historis itu untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif. Nah, untuk yang kedua itu ada penelitian kasus dan penelitian lapangan, di mana tujuan dari penelitian kasus dan lapangan itu sebenarnya untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang sekarang dan interaksi lingkungan secara suatu unit sosial, bisa individu, kelompok, lembaga, atau masyarakatnya sendiri. Nah, contohnya itu seperti meneliti mengenai kebudayaan kota serta kondisi kehidupannya pada suatu kota metropolitan. Atau untuk penelitian lapangannya itu fokus perhatiannya itu mengenai kebudayaan kelompok-kelompok masyarakat, khususnya masyarakat terpencil. Nah, yang ketiga dalam penelitian dalam segi ini ada penelitian correlational atau correlation research. Nah, secara teori sebenarnya itu cukup sulit untuk menjelaskan tujuan dari penelitian correlation. Jadi saya hanya akan memberikan salah satu contohnya yang lebih mudah dipahami. Jadi sisanya kalian bisa melihat di makalah kami, yaitu contohnya itu seperti mempelajari hubungan antara skor tes masuk perguruan tinggi siswa dengan indeks prestasi siswa tersebut. Nah, yang keempat itu ada penelitian kausal komparatif atau causal comparative research. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan adanya hubungan sebab akibat yang ada, yaitu mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Nah, contoh dari penelitian itu adalah penelitian untuk menentukan ciri-ciri guru yang efektif dengan mempergunakan daya yang berupa catatan mengenai sejarah pekerjaan selengkap mungkin. Nah, untuk penelitian kelima yaitu penelitian eksperimental sungguhan, dilakukan untuk menyelidiki kemungkinan adanya hubungan sebab akibat dengan cara mengenakan kepada satu atau lebih kelompok eksperimental dan membandingkan hasilnya nanti. Nah, yang keenam itu ada penelitian tindakan, dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan suatu keterampilan baru atau cara pendekatan baru untuk memecahkan suatu masalah dengan penerapannya langsung di dunia kerja atau bisa juga di dunia aktual yang lain. Nah, di antara contoh penelitian ini itu ada metode menanam padi yang inovatif sehingga mempercepat pekerjaan petani. Nah, yang ketujuh itu ada penelitian survei, di mana informasi itu dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Umumnya penelitian survei itu dibatasi pada penelitian yang datanya itu dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluruh populasi yang ada.
Nah, yang terakhir atau yang kedelapan itu ada penelitian grounded research. Penelitian itu dilakukan dengan mengumpulkan data yang dilakukan menggunakan wawancara bebas, di mana para peneliti itu tidak memulai penelitian itu seperti penelitian lainnya itu dengan teori atau hipotesis yang akan diuji, tetapi langsung melakukan wawancara secara bebas dengan partisipannya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk bagian B. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya untuk penjelasan yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Lia Agustina. Di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Ivit dan juga Ega. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pokok penyusunan dalam telaah konstruksi teori penelitian agama kontemporer. Baik, menurut Meli Giten mengatakan bahwa suatu rencana penelitian dapat dibagi dalam 8 langkah. Yang pertama yaitu pemilihan persoalan. Jadi di sini teman-teman bisa memilih persoalan terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian. Nomor 2 yaitu penentuan ruang lingkup penelitian. Itu juga penting karena itu mempengaruhi hasil penelitian kita kelak. Dan juga yang ketiga itu pemeriksaan tulisan yang bersangkutan. Sebelum kita melakukan riset ataupun suatu penelitian, harusnya kita mencek terlebih dahulu tulisan-tulisan yang bersangkutan. Dan selanjutnya yaitu perumusan kerangka teoritis. Perumusan kerangka teoritis ini penting sekali karena itu merupakan landasan teori yang akan kita lakukan nanti. Yang nomor 5 yaitu penentuan konsep-konsep. Jadi penentuan konsep itu juga penting bagi saya karena suatu penelitian juga harus mempunyai konsep yang matang. Dan selanjutnya yaitu perumusan hipotesis. Dan yang ketujuh, pemilihan metode pelaksanaan penelitian. Dan yang kedelapan ataupun yang terakhir yaitu perencanaan sampling. Jadi untuk perencanaan sampling ini berguna ataupun penting ataupun perlu juga pada saat melakukan penelitian nanti. Jadi saya akan melanjutkan apabila langkah-langkah tersebut dikaitkan dengan unsur-unsur yang berikut, maka dengan rencana penyusunan draft penelitian dan pengkajian agama yang harus ada yaitu A. Yaitu latar belakang masalah, yang B. Studi kepustakaan, yang C. Landasan, teori dan hipotesis, yang keempat metodologi penelitian, dan yang E. Kerangka analisis. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan pendekatan-pendekatan apa saja sih yang ada dalam telaah ini. Pendekatan dalam penelitian agama, pendekatan dalam konstruksi teori penelitian agama, yaitu pendekatan kawasan. Pendekatan ini dapat digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian tentang suatu masalah menurut wilayah di mana masalah tersebut terjadi. Yang kedua yaitu pendekatan perbandingan. Pendekatan ini mengkaji bidang keilmuan dengan membandingkan berbagai pendapat atau aliran yang ada dalam ilmu tersebut hingga dapat diketahui persamaan dan perbedaannya. Dan yang terakhir yaitu pendekatan topikal. Penelitian ini mengkaji suatu masalah dalam suatu bidang ilmu pengetahuan dengan cara mengelompokkan dalam topik-topik tertentu atau tema-tema yang terdapat pada masing-masing disiplin keilmuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili dari teman-teman saya, memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.